Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Salsyana Faradanova, akan mempresentasikan materi saya tentang segmentasi pasar. Di sini ada pendahuluan. Perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang luas atau beragam, tetapi mereka dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen atau segmen dengan kebutuhan dan keinginan berbeda. Kemudian, perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar mana yang dapat dilayaninya dengan efektif. Keputusan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan pemikiran strategis yang seksama. Penggolongan pasar dalam proses pemasaran tidak lain untuk meningkatkan penjualan produk dan untuk meningkatkan laba yang diperoleh. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas definisi segmentasi pasar, variabel segmentasi pasar, strategi pemasaran, cara menentukan segmentasi pasar, dan juga studi kasusnya. Ada juga definisi menurut ahli pemasaran menurut Kotler tahun 1996, yaitu pemasaran sebagai sebuah proses sosial dan manajerial bagaimana individu-individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta manfaatnya dengan yang lain. Kemudian ada pengertian segmentasi pasar menurut Gito Sudarno tahun 2008. Segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang memiliki sifat yang homogen. Selanjutnya ada pengertian segmentasi pasar menurut Armstrong tahun 1997 halaman 227. Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki pemasaran atau produk terpisah. Kemudian ada menurut Hermawan Kertajaya, segmentasi pasar adalah sebuah metode memandang pasar secara kreatif dan mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar sangat penting dalam bisnis dan pemasaran. Selanjutnya ada variabel segmentasi pasar. Berikut adalah variabel dalam segmentasi pasar. Dalam melakukan segmentasi pasar, perlu diperhatikan variabel segmentasi pasar utama seperti segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Di sini ada segmentasi demografis, di mana segmentasi ini dibagi berdasarkan usia, siklus hidup, keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, agama, ras. Kemudian ada segmentasi geografis yang dibagi berdasarkan asal pelanggan. Kemudian ada segmentasi psikografis yang dibagi berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang terakhir ada segmentasi perilaku yang dikelompokkan berdasarkan faktor perilaku seperti pengetahuan, sikap, penggunaan, dan tanggapan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Ada juga 3 faktor utama penyebab perubahan strategi pemasaran. Yang pertama, daur hidup produk. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Dan yang ketiga, ada situasi ekonomi. Selanjutnya, ada pun macam strategi pemasaran yang berdasarkan strategi kebutuhan primer, yaitu pertama menambah jumlah pemakaian, kemudian yang kedua meningkatkan jumlah pembeli. Yang kedua ada strategi kebutuhan selektif, yaitu dengan mempertahankan pelanggan dan menjaring pelanggan. Cara menentukan segmentasi pasar, ada beberapa syarat menentukan segmentasi pasar, yaitu dapat diukur, dapat dicapai, cukup besar atau cukup menguntungkan, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. Kemudian di sini ada tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama, pemasaran massal yang berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama. Yang kedua, ada pemasaran segmen, yaitu menyadari bahwa setiap pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku. Yang ketiga, ada pemasaran ceruk yang berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Yang keempat, ada pemasaran mikro, yaitu praktek penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Kemudian ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan segmentasi pasar menurut Kotler tahun 2003 dan Fengide tahun 2006. Antara lain, yang pertama ada survey stage, yang merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion atau wawancara berbeda kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua ada analysis stage,
merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Yang ketiga ada profiling stage, merupakan tahap mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk berdasarkan geografi, perilaku, demografi, psikografi yang diharapkan dari konsumen. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari jurnal atau studi kasus yang diteliti oleh Roni Andespa dari Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul Strategi Industri Perbankan di Sumatera Barat. Pemilihan segmentasi pasar untuk menciptakan pelayanan yang memuaskan. Hasilnya, penelitian dengan objek pada industri perbankan di Sumatera Barat mengkaji masalah persepsi konsumen, karakteristik konsumen, dan responsiveness atau daya tanggap dan reliability atau kehandalan serta segmentasi pasar. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 500 orang, diantaranya 250 konsumen dari bank konvensional dan 250 konsumen dari bank syariah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.